Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Afandi. Di sini saya akan menjelaskan kemampuan menulis ilmiah. Seorang penulis yang baik tentu tidak akan asal dalam menulis. Ia butuh referensi untuk memperkuat atau mendukung tulisannya. Referensi itu bisa didapatkan melalui membaca, menyimak, ataupun melalui pembicaraan yang diskutif. Secara fisik, tulisan yang bagus adalah tulisan yang mudah dipahami, susunannya sistematis, dan juga terdapat kohesi dan koherensi antar kalimat. A. Memahami topik dan cara membatasinya. Topik sering diartikan sebagai pokok bahan pembicaraan atau bahan tulisan. Topik harus menarik perhatian si pembaca sehingga menimbulkan rasa keinginan si pembaca. Oleh karena itu, pilihlah topik yang sedang hangat atau tidak hangat, namun memiliki kekhasan tersendiri. Topik perlu dibatasi agar pembahasan yang dibicarakan bisa lebih mendalam. Berikut cara untuk membatasi topik dan sebaiknya menggabungkan semua hal yang harus dibatasi. 1. Membatasi tempat. Berbicara mengenai suatu tempat yang cakupannya luas sangatlah sulit. Apabila itu dilakukan, selain terlalu banyak memakan waktu, hasilnya pun akan kurang detail. Sebagai contoh, Anda akan menulis tentang efek sinetron di TV. Anda harus ingat stasiun TV sangat banyak dan setiap stasiun TV bisa menyiarkan lebih dari satu layanan sinetron. Dengan begitu, Anda bisa membatasinya agar lebih fokus dan mendalam. Anda bisa memilih RCTI, SCTV, MNC TV, atau lainnya. 2. Membatasi waktu. Sebagai contoh, Anda akan menulis tentang perkembangan perekonomian di Indonesia. Anda harus ingat Indonesia terbentuk sejak 1945. Apabila Anda akan menjabarkan kondisi perekonomian sejak 1945 hingga tahun 2021, itu suatu hal yang mustahil. Oleh sebab itu, Anda bisa membatasinya, misalnya menjadi perkembangan perekonomian di Indonesia di era Presiden Joko Widodo. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siva Nuriza. Saya akan melanjutkan materi dari sebelumnya. 3. Membatasi hubungan kausalitas atau sebab akibat. Sebagai contoh, kita ambil kata narkoba. Pengembangan tulisan dari kata narkoba sangat luas, seperti apa bahan pembuatan narkoba, kenapa orang-orang kecanduan narkoba, berapa rata-rata harga narkoba, dan lain-lain. Anda dapat menerapkan pembatasan hubungan kausalitas karena hal itu lebih penting. Misalnya, dapat menulis efek dari mengkonsumsi narkoba atau sebab-sebab narkoba dilarang dikonsumsi. Yang keempat, membatasi bidang. Dari semua pembatasan topik, bidang ini bisa dikatakan paling berpengaruh pada tulisan Anda. Anda akan menulis tentang Islam. Itu merupakan topik yang sangat luas. Anda harus membatasinya. Apakah Anda akan menulis mengenai ibadah, muamalah, jinayah, asal-usul Islam, penyebaran Islam, dan lain-lain. Yang kelima, membatasi objektif material dan objek formal. Objek material merupakan bahan yang akan dibahas, sedangkan objek formal merupakan sudut pandang yang digunakan untuk meninjau bahan tersebut. Jika ingin menggunakan topik perkembangan sastra Indonesia, bisa lebih dikhususkan menjadi perkembangan sastra Indonesia ditinjau dari segi pembaca. Perkembangan sastra di Indonesia merupakan objek material, sedangkan ditinjau dari segi pembacanya disebut objek formal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B. Memahami cara menulis judul. Cara menulis judul ada dua macam, yaitu pertama, tulislah semua huruf menggunakan huruf kapital. Kedua, tulislah semua huruf pada awal kata menggunakan huruf kapital, kecuali konjungsi dan preposisi, di dan ke yang bertemu kata benda. Tetapi apabila konjungsi dan preposisi itu di awal judul, Anda harus tetap menulisnya dengan huruf kapital. Dan tanda baca boleh digunakan di tengah judul. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Treviani Almasita akan melanjutkan presentasi dari teman saya.
C. Memahami cara memadukan kalimat kutipan. Sebelum Anda mengutip sebuah kalimat, maka Anda harus memahami terlebih dahulu isi dari kalimat kutipan tersebut. Saat Anda mengutip beberapa pendapat para ahli, perhatikanlah dulu pendapat tersebut saling mendukung ataukah saling bertentangan. Jika saling mendukung, Anda dapat menggunakan konjungsi, seperti contoh, hal yang sama juga dikemukakan oleh. Namun, apabila pendapat tersebut saling bertentangan, Anda dapat menggunakan konjungsi yang sifatnya membandingkan, seperti contoh, sementara itu, di pihak lain dan di lain pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana memahami penggunaan referensi. Referensi di sini berfungsi memperkuat pendapat Anda saat menulis. Sebaiknya Anda memilih referensi yang tepat sebagai sumber acuan. Adapun beberapa langkah untuk memilih sumber referensi. Yang pertama ialah keupdatean. Update di sini memiliki pengertian terbaru. Sebagai contoh, seandainya Anda menulis pada tahun 2017, maksimal Anda menggunakan buku acuan 5 tahun terakhir atau paling lama tahun 2012. Namun demikian, Anda tetap boleh menggunakan buku terbitan sebelum tahun 2012 apabila memang dalam kondisi terpaksa. Dalam hal ini, Anda sudah berusaha mencari buku terupdate sebagai rujukan, tetapi Anda tidak menemukannya. Yang kedua ialah kredibilitas. Sebaiknya Anda memilih sumber rujukan yang ditulis ahli dalam bidang yang Anda tulis. Seandainya Anda tidak mengenal mereka, Anda dapat melihat gelar yang melekat pada penulis tersebut, atau Anda bisa melihat prestasi apa yang sudah penulis capai. Selain itu, Anda juga bisa melihat riwayat pendidikannya di biografi singkat bagian belakang buku. Yang ketiga, sumber referensi. Dalam karangan ilmiah, jurnal penelitian terakreditasi menduduki tingkatan terbaik untuk dijadikan sumber rujukan. Banyak penulis pemula yang justru lebih gemar mengambil referensi dari internet. Seandainya Anda ingin mengutip dari internet, carilah dari blog yang ditulis oleh seseorang yang jelas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi dalam memahami penggunaan referensi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.